Nama saya Jennifer Carolina dari kelas 8A nomor absen 15. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi bab 1 yang sudah saya ringkas. Bahan limbah keras. Bahan limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras terbagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan anorganik. Cara pengolahan bahan limbah keras. 1. Sanitasi atau sanitary landfill. Sanitary landfill yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. 2. Pembakaran atau incineration. Pada incineration, sampah dibakar di dalam alat insinerator. 3. Penghancuran atau pulverization. Pada pulverization, penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Limbah keras yang dapat didaur ulang yaitu tempurung kelapa, cangkang kerang, tulang belulang, plastik, logam, kaca, dan kaleng. A. Prinsip kerajinan bahan limbah keras. Pengolahan limbah keras maupun organik memiliki prinsip yang sama, yaitu sistem 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. B. Jenis dan karakteristik bahan limbah keras. 1. Limbah keras organik. Limbah yang terdiri dari atas kandungan bahan pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Contohnya, cangkang kerang laut, tulang ikan, sisik ikan keras, tulang hewan berkaki 4 seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. 2. Limbah keras anorganik. Limbah yang terdiri dari atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya, pecahan kaca, kaleng, botol plastik, dan lain-lain. Limbah keras dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Proses recycle, yaitu mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan, dapat membantu menyelesaikan masalah lingkungan tersebut. C. Pengolahan bahan limbah keras. Produk kerajinan dari bahan limbah keras organik dan anorganik. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Limbah anorganik memiliki kecenderungan dihasilkan oleh kawasan industri dan domestik atau rumah tangga. Misalnya di wilayah industri, limbah keras yang ada umumnya berupa pecahan kaca dan puing-puing. Sementara limbah keras dari rumah tangga umumnya berupa tulang betulang, limbah pangan dari hewani, dan plastik. Proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. 1. Pemilahan bahan limbah. Seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. 2. Pembersihan limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. 3. Pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. 4. Pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. 5. Pengeringan. Setelah pewarnaan, setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. 6. Penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas. D. Proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Produk kerajinan dari bahan limbah keras yang dimaksud adalah limbah keras organik dan anorganik. Orang sudah banyak yang memanfaatkan limbah ini sebagai produk kerajinan. Teknik pembuatannya pun bervariasi. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan mereka menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah keras organik dan anorganik dari masing-masing daerah yang berbeda. Penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisinya. 1. Daerah pesisir pantai atau laut. Limbah keras yang banyak tersedia seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. 2. Daerah pegunungan. Limbah keras yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah limbah kayu pinus, kayu albasia, dan kayu kamper. 3. Daerah pertanian. Limbah keras yang didapat di daerah ini adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. 4. Daerah perkotaan. Limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. 1. Kerajinan bahan limbah keras organik. Bahan limbah organik keras dapat menghasilkan produk kerajinan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Produk kerajinan yang telah jadi akan semakin bernilai jika diberi kemasan yang baik dan menarik. Contoh produk kerajinan limbah keras organik adalah: A. Kerajinan limbah cangkang kerang. Bahasa Latin kerang yaitu mollusca, yaitu hewan air yang bertubuh keras yang memiliki cangkang. Kerang terbagi menjadi dua, yaitu kerang betina dan jantan. Di daerah perkotaan atau pinggir kota, limbah cangkang kerang banyak dijumpai di restoran seafood. Banyak orang yang sudah memanfaatkan cangkang kerang ini sebagai karya kerajinan. B. Kerajinan limbah sisik ikan. Perairan di Indonesia sangat kaya akan hasil lautnya.
terutama ikan. Limbah ikan berupa sisik dan tulang ikan. Sisik ikan kakap lebih sering digunakan sebagai produk kerajinan karena sisiknya lebih kokoh, tebal, dan besar dibanding sisik ikan mujair atau emas. C. Kerajinan limbah tulang ikan. Tulang ikan merupakan limbah perikanan yang mudah didapatkan di daerah pantai, pasar ikan, dan restoran-restoran seafood. Tulang ikan dihaluskan menjadi tepung tulang. Limbah tulang ikan ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan artistik. Setiap bagian tulang ikan memiliki keunikan masing-masing. Bagian yang dapat dimanfaatkan adalah tulang bagian kepala, sirip, dan lain-lain. D. Kerajinan limbah tempurung kelapa. Tempurung kelapa bagi sebagian masyarakat bisa disebut juga dengan tempurung. Tempurung banyak terdapat di daerah pesisir pantai yang ditumbuhi pohon niur atau pohon kelapa. Pengolahan tempurung kelapa memang tidak semudah yang dibayangkan. 2. Kerajinan bahan limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik yang dapat diatur ulang yaitu plastik, pecahan keramik, dan lain-lain. Limbah yang masih layak dipakai dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Lakukanlah proses recycle yaitu mendaur ulang limbah keras anorganik menjadi karya kerajinan. A. Kerajinan limbah plastik. Limbah plastik dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Kegiatan mengolah limbah plastik lebih mudah dibanding benda keras lainnya. Selain mudah didapat, limbah plastik ini mudah dibentuk dengan alat sederhana, seperti gunting atau pisau kertas. Contohnya adalah hiasan interior, vas, dan lain-lain. B. Kerajinan limbah pecahan keramik. Limbah pecahan keramik yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik, yaitu menempel potongan-potongan kecil menjadi satu lukisan yang indah. Contohnya adalah hiasan gajah, vas hias, dan lain-lain. C. Kerajinan limbah pecahan kaca. Limbah botol kaca merupakan salah satu limbah rumah tangga. Botol kaca memiliki warna-warni yang beragam, seperti botol bekas minuman air keras, ada yang berwarna hijau, coklat, biru, kuning, atau merah. Botol kaca bekas, jika dijual ke penadah, hanya dapat menghasilkan beberapa ribu rupiah saja. Tetapi jika diolah dengan teknologi tinggi seperti pemanasan, botol kaca ini akan berubah menjadi batu-batu cantik yang berkilau dan dapat dibuat menjadi berbagai aksesoris atau hiasan lainnya. Contohnya seperti vas bunga, aksesoris, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.